Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsa Juarsa dengan NIM 502210010140. Pada kuis mata kuliah Sistem Cerdas, program studi Fisika Universitas Airlangga, judul yang saya ambil adalah tentang memprediksi potensi banjir di sebuah daerah dengan metode Fujii-Tsukamoto. Latar belakang Fujii-Tsukamoto. Pada metode Fujii-Tsukamoto, setiap konsekuen pada rule yang terbentuk if then harus dipresentasikan dengan suatu himpunan Fuzii dengan metode fungsi keanggotaan yang menonton sebagai hasilnya atau proses Fujiifikasi. Keluaran hasil inferensi dari tiap-tiap rule diberikan secara tegas atau crisp berdasarkan predikat. Hasil akhirnya diperoleh dengan menggunakan defujiifikasi rata-rata yang terbobot. Dalam proses inferensinya, metode Fujii-Tsukamoto memiliki beberapa tahapan, yaitu 1. Fujiifikasi adalah proses untuk mengubah masukan sistem yang mempunyai nilai tegas untuk menjadi himpunan Fuzii dan menentukan derajat keanggotaannya di dalam himpunan Fuzii. 2. Pembentukan rule if then. Proses untuk membentuk rule yang akan digunakan dalam bentuk if sampai then yang tersimpan dalam basis keanggotaan Fuzii. Mesin inferensi, proses untuk mengubah masukan Fuzii menjadi keluaran Fuzii dengan cara Fujiifikasi tiap rule atau if then rules yang telah ditetapkan menggunakan fungsi implikasi min untuk mendapatkan nilai alpha predikat tiap-tiap rule. Kemudian masing-masing nilai alpha predikat digunakan untuk menghitung output masing-masing rule atau nilai z. 4. Defujiifikasi, mengubah keluaran Fuzii yang diperoleh dari mesin inferensi menjadi nilai tegas. Hasil akhir diperoleh dengan menggunakan persamaan rata-rata pembukutan menggunakan metode rata-rata Weig-Ever. Variabel utama. Bencana banjir merupakan bencana alam yang sering terjadi. Pada dasarnya, bencana banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi sehingga tidak dapat tertampung pada tempatnya. Banjir juga dapat disebabkan oleh ketinggian suatu daerah karena air yang selalu mengalir ke tempat yang rendah. Oleh sebab itu, daerah dataran rendah lebih rawan terkena banjir. Banjir jika terjadi pada dataran rendah saja. Banjir juga bisa terjadi pada dataran tinggi. Untuk mengantisipasinya terjadi banjir, salah satu caranya adalah memprediksinya. Untuk itu perlu dibuat sistem untuk memprediksi bencana banjir. Penelitian ini menggunakan logika Fuzii metode Tsukamoto untuk memprediksi banjir dengan objek penelitian di daerah pada kota Semarang. Metode Tsukamoto dipilih karena sifatnya sederhana, memiliki toleransi pada data yang ada, fleksibel, dan hasil akhir diperoleh dengan menggunakan rata-rata terpusat. Faktor-faktor yang digunakan sebagai input dalam memprediksi banjir adalah ketinggian daerah, curah hujan, dan suhu. Ini merupakan data yang akan digunakan di mana yang sebelah kiri terdapat tabel di daerah Kaligawe tahun 2015 sampai 2016 dan data sebelah kanan terdapat tabel di daerah Candi pada tahun 2015 sampai 2016. Pada tabel ini kita dapat mengetahui curah hujan, suhu, dan ketinggian daerah pada setiap bulan di daerah tersebut. Penerapan logika Fuzii. Ini merupakan contoh tahapan penelitian yang akan dilakukan, yaitu inputan data adalah tentang curah hujan dan ketinggian daerah. Di sini juga saya menggunakan input data curah hujan dan ketinggian daerah. Kemudian akan dilakukan Fujiifikasi, proses perubahan input sistem yang mempunyai nilai tegas menjadi variabel linguistik dengan fungsi keanggotaan yang disimpan pada dasar pengetahuan Fuzii. Kemudian pembentukan rule, membentuk rule yang nantinya dipakai pada bentuk if then yang tersimpan di basis keanggotaan Fuzii. Kemudian diproses oleh mesin inferensi, proses merubah inputan Fuzii menjadi outputan Fuzii dengan cara menggunakan aturan if then yang sudah ditetapkan dalam dasar pengetahuan Fuzii. Kemudian defujiifikasi. Defujiifikasi mengubah outputan Fuzii yang didapat dari mesin infrared menjadi nilai tegas dengan
dengan menggunakan nilai keanggotaan yang sesuai dengan saat dilakukan falsifikasi. Kemudian diproses menjadi output atau keluaran untuk mengetahui curah hujan yang dapat mengakibatkan banjir pada daerah tertentu. Input dan output hasil data dalam penelitian. Kemudian ini merupakan inputan data dari penelitian yang pertama, curah hujan. Curah hujan dengan suntan nilai 0 sampai 400 meter dan ketinggian. Kedua, ketinggian daerah dengan rentan nilai 0 sampai 100 meter dari permukaan laut. Yang ketiga adalah suhu udara, yaitu dengan nilai rentan 20 sampai 35 derajat. Dan ini akan menghasilkan outputnya banjir dan tidak banjir. Kemudian untuk curah hujan, fungsi keanggotaannya terdiri dari 3, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Ini adalah dengan fungsi keanggotaannya. Kemudian plotting ketiga fungsi keanggotaan curah hujan, dimana kita lihat pada grafik ini bahwa untuk curah hujan dengan frekuensi rendah terdapat dengan nilai 200, dan untuk 0 sampai 200, dan untuk rentan sedang terdapat dengan 100 sampai 350, dan tinggi terdapat rentan dengan nilai 300 sampai 400. Untuk ketinggian daerah, dimana kita lihat untuk ketinggian daerah adalah ada fungsi keanggotaan terdiri dari 3, rendah, sedang, dan tinggi. Dengan fungsi keanggotaannya dengan nilai rendah 50 sampai 75 meter dari permukaan air laut, sedangkan yang sedang 50 sampai 100 meter dari permukaan laut, dan tinggi 75 sampai 100 meter dari permukaan laut. Dimana kita melihat pada grafik di bawah ini untuk plotting ketiga fungsi keanggotaan ketinggian daerah, yaitu dengan rentan nilai rendah 65 sampai dengan 80, dan rentan nilai sedang dengan 45 sampai 80, dan tinggi rentan nilai 80 sampai 100. Selanjutnya untuk suhu udara. Untuk suhu udara, fungsi keanggotaan sama seperti sebelumnya, terdiri dari 3, rendah, sedang, dan tinggi, dengan fungsi keanggotaan 20 sampai 25 derajat, sedang 25 sampai 30 derajat, dan tinggi 30 sampai 35 derajat. Kemudian dimana kita lihat pada grafik di bawah ini untuk plotting ketiga fungsi keanggotaan suhu udara, yang dimana suhu udara rendah dengan nilai rentan 25 sampai 30, dan sedang 25 sampai 30, dan tinggi 20, 30, dan 100. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.